Baik, yang pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh sivitas adat masyarakat Bu Tenalagu, kepada Bapak atau pejabat adat Moselaki, Riabewa, Bogehage, dan kepada seluruh masyarakat adat kolegial Tenalagu, masyarakat penganut adat, masyarakat pelaksana tradisi atau ritual budaya, dan kepada seluruh masyarakat pemerhati budaya. Pada kesempatan ini fokus pembahasan kita dikhususkan kepada sebuah upacara ritualitas adat Bu Tenalagu, yaitu ritualitas adat Po'o Boro, yaitu sebuah ritualitas menanak nasi dengan menggunakan ruas-ruas bambu sebagai wujud persembahan kepada para leluhur, dengan tujuan dari ritualitas ini yaitu memohon kesuburan tanaman. Jadi Po'o Boro adalah ritualitas adat yang diselenggarakan setahun sekali pada bulan Oktober, dan ini melibatkan seluruh sivitas adat, baik Moselaki, Riabewa, Bogehage, dan masyarakat adat kolegial Tenalagu di suatu tempat yang kita namakan Puh. Puh itu artinya tua, lama, dahulu. Itu sebuah tempat ritualitas adat yang menjadi pelaksanaan ritual adat sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang, dan diwariskan secara turun-temurun hingga generasi saat sekarang ini. Oke, mari kita simak video dan ulasan tentang Po'o Boro selanjutnya. Ritual Po'o Boro. Di wilayah adat kolegial Tenalagu, salah satu seremonial adat yang sakral adalah Po'o Boro, menanak nasi bambu. Po'o Boro adalah upacara sakral menanak nasi dengan menggunakan ruas-ruas bambu muda di sebuah tempat yang bernama Puh. Puh artinya tua, lama, dahulu, yaitu suatu tempat yang sudah tua, sudah lama, sejak dahulu digunakan sebagai tempat pelaksanaan ritual adat. Pelaksanaan upacara ini bersama-sama dengan unsur Moselaki, Riabewa, Bogehage, dan seluruh komunitas masyarakat adat kolegial Tenalagu. Puh adalah sebuah hutan lindung cagar budaya yang letaknya kurang lebih 1 kilometer dari kampung Woloaro. Hutan ini sengaja dilestarikan untuk kepentingan upacara adat. Po'o Boro dilaksanakan sebelum bercocok tanam untuk mohon kesuburan dan kelimpahan hasil panen. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional setempat, ada mitologi tentang Inepare, Dewi Kesuburan, yang selalu memberi kelimpahan panen. Atas dasar keyakinan yang kuat,
perlu dilaksanakan upacara untuk menghormati Inepare. Upacara Po'oporo dilaksanakan setiap tahun pada bulan Mapamore, yaitu bulan Oktober. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan upacara Po'oporo, di mana pada setiap tahap tersebut memiliki esensi dan nilai magis masing-masing. Beberapa tahap yang dilalui yaitu dimulai dengan tahap persiapan dan penentuan hari pelaksanaan upacara. Beberapa hal ini menjadi penting karena setiap tahap memiliki nilai tradisi masing-masing. Tahap pertama yaitu neluh. Penetapan hari untuk pelaksanaan disebut neluh, ketentuan waktu. Setelah masuk awal bulan Oktober, kedua musalaki adat kolegial Tanah Lagu menyampaikan kepada kedua Riabewa dan unsur-unsur adat lainnya untuk menghadiri rapat Po'oporo di Voloaro Tanah Lagu. Setelah semua hadir, musalaki mulai membuka rapat dengan materi sekitar persiapan Po'oporo. Rapat biasanya dimulai dengan mengevaluasi tatanan adat selama setahun. Pengalaman baik atau buruk, apa saja yang dialami masyarakat. Hasil panen baik atau mengalami kegagalan. Apakah masyarakat patuh dan tertib menjalankan aturan adat yang telah ditetapkan? Karena setiap perilaku baik atau buruk, melanggar atau mentaati terhadap nilai peranata sosial adat akan membawa dampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahun di Lokerau, tempat upacara, sebelum upacara dimulai, musalaki selalu memberikan wejangan kepada seluruh komponen masyarakat untuk selalu mematuhi aturan adat istiadat dengan baik, agar terhindar dari kegagalan panen dan bencana alam yang melanda, serta mendapat hasil yang berlimpah dalam usaha. Setelah evaluasi, musalaki Riabewa dan seluruh unsur adat membahas hal-hal yang berkaitan dengan ritual Po'oporo. Setelah itu baru akan ditetapkan hari pelaksanaan ritual Po'o. Tahap kedua yaitu ritual Po'o dan Kulahago. Sehari sebelum ritual dimulai, masyarakat yang mengikuti Po'o akan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut. Setiap anggota keluarga datang ke Puh untuk membersihkan atau menyiangi rumput dan semak belukar di area Lokerau dan sekitar tungku pembakaran masing-masing. Kemudian mereka menyiapkan kayu bakar serta memasang tiang tungku di loka api, areal bakar masing-masing, dan setiap keluarga akan menyiapkan beberapa ruas bambu atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara pihak musalaki menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan ritual. Tiap keluarga yang berhalangan tidak harus wajib datang untuk mengikuti ritual Po'o, tetapi bisa mengirim atau menitipkan Po'o are ai uja, beras merah dan ruas bambu yang berukuran kecil yang disiapkan khusus untuk dikumpulkan ke Lokerau kepada sanak saudara yang datang untuk mengikuti upacara tersebut. Setelah segala sesuatu dipersiapkan, maka tiba hari pelaksanaan ritual. Sekitar pukul 8 pagi, musalaki Riabewa, Bogehage, dan unsur adat lainnya serta seluruh lapisan masyarakat mulai bersama-sama menuju Puh, tempat pelaksanaan ritual.
Setelah sampai, semua unsur-unsur adat langsung menuju tempat sakral, Lokarau. Sambil menikmati bako oka, rokok, dan sirip pinang, mereka mulai membicarakan beberapa hal yang berkenaan dengan adat istiadat serta wejangan bagi masyarakat. Wejangan yang diberikan menyangkut berbagai peristiwa yang timbul di masyarakat, seperti pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam wilayah adat, sehingga menimbulkan atau membawa dampak musibah bencana alam, gagal panen, dan lain sebagainya. Dari seluruh peristiwa buruk yang dialami oleh masyarakat, kemudian direnung dan mengambil hikmahnya. Mosolaki, Ria Bewa, dan Bogehage akan membuat ketentuan atau ketetapan apa saja yang harus ditaati masyarakat untuk 1 tahun kalender adat ke depan. Sementara kaum perempuan berada di Lokarau, berada di loka atau tungku masing-masing sambil mempersiapkan beras, santan, dan rempah-rempah untuk diramu dan disatukan dengan beras yang direndam dengan santan. Setelah beberapa menit kemudian, beras yang telah diramu dengan rempah-rempah dimasukkan ke dalam ruas bambu, lalu dijejerkan di tungku dan siap untuk dibakar. Selanjutnya, menunggu instruksi dan perintah Mosolaki untuk menyalakan api di tungku masing-masing. Sebelum instruksi menyalakan api, terlebih dahulu melaksanakan upacara inti. Setiap keluarga, termasuk Mosolaki, Ria Bewa, Bogehage, dan unsur adat lainnya yang memiliki umanggua, ladang, yang panennya khusus untuk ritual, dan mereka yang memiliki wisuh rumah adat, supaya menyiapkan 1 bakul are merah, beras merah, untuk ritual kulahena, mengisi bejana di Lokarau. Setelah semua bakul berisi beras dari semua keluarga yang melaksanakan ritual dikumpulkan, maka akan masuk pada esensi acara, yaitu kulahago, tuang dan gayung. Ritual inti ini hanya dilaksanakan oleh kedua Mosolaki, yaitu Laki Kolu dan Laki Hago, karena hanya kedua Mosolaki ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap ritual inti. Laki Kula mengangkat bakul beras dan mulai menuangkan ke dalam hena atau bejana yang telah disiapkan. Sementara Laki Hago dalam posisi duduk bersilang, memasukkan tangan ke dalam hena atau bejana dan menggayung beras dengan kedua tangan, lalu menabur ke depan dan ke belakang pelataran Lokarau. Penaburan ini dilakukan sampai dengan penuangan beras selesai dilakukan oleh Laki Kula. Ritual Kulahago dilaksanakan sebagai wujud persembahan dan memberi makan kepada Inepare, Dewi Kesuburan, dan memberi makan kepada tanah waktu, alam semesta, dan leluhur, supaya pada panen yang akan datang selalu diberikan hasil yang berlimpah dan dijauhi dari segala bencana. Setelah ritual ini selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan Poroh. Mosolaki mulai memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat adat yang mengikuti ritual ini untuk menyalakan api di tungku masing-masing, agar proses tanak nasi atau membakar bambu segera dimulai. Setelah itu, kedua Mosolaki atau Mosolaki Pu'u segera meninggalkan Lokarau dan berangkat menuju rumah adat untuk Taba Are Podolo'o, tanak nasi dengan priuk tanah khusus untuk ritual. Podolo'o yaitu priuk yang berdiameter kecil terbuat dari perunggu atau tanah liat yang berusia kurang lebih 600 sampai 700 tahun. Menurut penuturan masyarakat,
bahwa Podolo'o memiliki nilai sakral dan keramat, sehingga tidak sembarang orang melihat atau menyentuhnya. Podolo'o hanya dapat digunakan setahun sekali pada upacara Po'o Boro dan tidak digunakan pada upacara lain. Setelah kedua mosalaki tiba di rumah adat, laki Hago segera menyiapkan pare laka, beras laka, untuk ditanam dan menyiapkan kayu bakar dan kebutuhan lain yang diperlukan. Selama proses menanak, mosalaki Ta'bah tetap duduk mengatur suhu masakan dan mengawasi periuk agar masakan tidak tumpah. Mengapa demikian? Karena ritual tanak ini sendiri mempunyai nilai magis yang tinggi. Apabila ada kesalahan selama proses menanak dan memasak, masakan tumpah atau nasi tidak matang, maka konsekuensi dari semua peristiwa itu akan menimbulkan risiko yang fatal bagi kedua mosalaki atau seluruh pejabat adat dan masyarakat kolegial adat Tanah Lagu. Ritual menanak itu sendiri memiliki nilai sakral. Oleh karena itu, kedua mosalaki harus berhati-hati saat menanak. Karena itu adalah makanan sesajian untuk para leluhur, maka harus melalui proses ritual yang suci dan murni. Setelah selesai memasak, mosalaki segera berangkat kembali ke Lokerau dengan melalui jalan lain dan tidak melalui jalan perkampungan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hambatan perjalanan dan mengalihkan pepapasan dengan warga masyarakat yang secara kebetulan berada di jalan. Menurut kepercayaan masyarakat, bila terjadi papasan dengan kedua mosalaki atau mosalaki yang membawa Podolo'o, maka akan terjadi risiko malapetaka bagi orang tersebut. Suatu keyakinan bahwa sesungguhnya mosalaki itu tidak sendiri, tetapi sedang bersama dengan leluhur dan tanah waktu, wujud yang tidak kelihatan yang sedang menuju tempat ritual Lokerau. Tiba di Lokerau, mosalaki segera patika tanah waktu, nitupai, atamata, memberi makan kepada leluhur dan alam semesta dengan menyajikan makanan dari Podolo'o. Lalu makanan ditaburi di Musumase sebagai wujud pemberian makan kepada leluhur dan dewa penguasa alam semesta, Du'ah Luluvula Nga'e Wanatana. Setelah ritual pemberian makan kepada leluhur selesai, lalu diumumkan kepada seluruh keluarga untuk menyerahkan Po'o Are Ai Uja, nasi air hujan, kepada petugas yang ditunjuk khusus untuk menangani tugas itu. Seluruh Po'o Are Ai Uja dikumpulkan pada satu tempat yang telah disediakan. Kemudian petugas mencatat semua Po'o Are yang terkumpul pada tahun ini. Hal ini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak keterlibatan masyarakat dari tahun ke tahun dalam ritual ini, terutama yang memiliki umanggua, ladang ritual. Karena semakin banyak masyarakat yang mengikuti ritual Po'o, menunjukkan kelimpahan panen yang baik pada tahun ini, sehingga masyarakat memiliki cukup hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Po'o yang terkumpul, petugas mengambil sebagian kemudian dibelah dan dihidangkan ke Lokerau untuk makan mosalaki Riabewa Bogage dan unsur adat lainnya. Seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut juga mulai bersama-sama menikmati santapan Are Po'o. Setelah selesai menyantap bersama, masyarakat bersiap-siap untuk meninggalkan tempat ritual. Hari sudah menjelang senja. Rangkaian ritual Po'o Boro ditutup oleh mosalaki
dengan menyampaikan petuah atau mengulang kembali beberapa pesan dan ketentuan-ketentuan adat yang akan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan menjalani 4 hari pantang. Dalam menjalani pantang, masyarakat wajib memegang teguh aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Moselaki. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut akan mendapat sanksi sosial adat yang harus dipenuhi. Misalnya, dengan menyediakan hewan atau makanan untuk makan bersama. Atau na'uhnua. Tahap berikutnya adalah pirepo. Usai ritual, seluruh masyarakat dan unsur adat lainnya meninggalkan tempat ritual menuju kediaman masing-masing. Bersama dengan berakhirnya ritual, pada saat itu juga pirepo atau pantang mulai dijalani. Ketentuan dalam pantang seperti masyarakat tidak boleh bekerja atau berkebun, tidak boleh membunyikan musik atau bunyian yang keras lainnya, tidak boleh menjemur cucian di kampung, tidak boleh menyisir dan merias wajah, dan lain sebagainya. Selama 4 hari, 4 malam, masyarakat harus menghabiskan arepo dan tidak boleh ada yang tersisa. Pelanggaran atas ketentuan ini akan membawa dampak buruk bagi masyarakat, terutama keluarga yang melanggar ketentuan tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, maka tanpa memberikan pengampunan, Moselaki akan segera mengambil tindakan dengan memberi sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan itu. Moselaki akan menginstruksikan kepada pengawal peranata adat untuk memberitahu sanksi apa saja yang harus dibebankan kepada oknum pelanggar ketentuan adat. Sanksi yang diberikan misalnya berupa hewan peliharaan, kemudian hewan disembelih untuk dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali harmonisasi antara manusia dengan alam semesta dan wujud ketaatan dan kesetiaan manusia kepada leluhur dan sang penguasa alam semesta. Sanksi diberikan misalnya berupa hewan peliharaan. Hewan disembelih, dibagikan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali harmonisasi antara manusia dengan alam semesta atau wujud ketaatan, kesetiaan manusia kepada leluhur dan sang penguasa alam semesta. Sanksi dilaksanakan agar beban kutukan terhadap pelanggaran itu segera dipulihkan dan masyarakat terhindar dari bencana. Tahap selanjutnya jokaju. Jokaju atau tolak bala adalah upacara penolakan terhadap unsur jahat supaya manusia bebas dari beban penderitaan. Setelah menjalani 4 hari 4 malam pantang, maka hari kelima adalah pelaksanaan upacara penolakan bala. Sesuai tradisi masyarakat secara turun-temurun, tolak bala dilaksanakan menjelang subuh. Masyarakat mengumpulkan seluruh pooh atau bambu bekas nasi dari rumah masing-masing dan mengangkut bersama-sama sambil bernyanyi dan bersorak-sorai menyusuri setiap lorong rumah penduduk. Masyarakat bersorak sambil menyanyikan lagu jokaju, tolak bala. Lagu yang memiliki kekuatan mantra untuk menggiring unsur jahat menuju laut lepas. Jokaju dimulai dari subuh hingga menjelang pagi hari dan dilaksanakan selama 3 kali. Hal ini dimaksud agar unsur jahat dibersihkan sehingga tidak mengganggu tanaman masyarakat.
Setelah melaksanakan upacara Jokaju, masyarakat telah selesai menjalankan pantang dan terlepas dari segala unsur jahat. Masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan rutinitas kehidupan sehari-hari sebagaimana biasanya. Ini adalah rangkaian ritual Poporo yang dilaksanakan setahun sekali sebagai wujud memberi makan kepada Dewi Kesuburan, kepada para leluhur untuk memberikan kelimpahan panen dan kecukupan hujan selama musim tanam berlangsung. Demikian ritual Poporo yang dilaksanakan oleh tatanan masyarakat Tanah Lagu. Semoga ritual ini menjadi warisan tradisi yang dapat diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan oleh generasi muda walaupun kehadiran globalisasi yang begitu kuat, namun tradisi harus tetap kita pertahankan karena tradisi budaya merupakan identitas diri masyarakat dan identitas bangsa. Sekian dan terima kasih. Pejabat adat di Tanah Lagu yang hari ini hari ritual adat di Tanah Lagu. Kami akan lanjutkan. Jadi menyangkut makna dari Poporo di El Sahiwa kagakalaka ambu mamo kita lupa aturan ngaburakala kami ina po ina tapati kata na watu El Sahiwa sedekah. Jadi po ina tapati kata na watu ina Sahiwa sedekah ina maknanya untuk are lebewa Jawa Duparia kedoto tambuwe satu walaya. Aku rasa mungkin hanya itu makna dari Poporo Inaya. Terima kasih. Kedua, mungkin struktur Jadi kalau memang sebenarnya 27 orang karena ada konflik kami sedikit makanan yang berada sekarang ada 23 fungsionaris yang ada termasuk Moselaki telur ya bewarua dengan boga hage yang hadir. Jadi kami total 23 orang. 23 orang. Ya, 23 orang. Terima kasih Bapak Moselaki. Mungkin jadi ada tambahan. Makna tadi tambah yang keduanya itu Doka Bugago. Iya. Doka Bugago. Iya. Doka Bugago. Leku umati Hagom aku sih ya agam tidak perlu fungsionari kami sudah seperti ada. Sehingga poinnya itu saja kan. Ya. Terima kasih banyak Bapak pejabat adat, Bapak Moselaki. Silakan melanjutkan. Terima kasih.